Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dedek mana? Dedek nggak ada sini. Nanti gak masuk loh ke YouTube. Oke, ayo, ya ayo. Doa mau bubuk dulu. Ayo, ya Allah, ampunilah dosa-dosa almarhum Pak Deyus dan Bajo dan Putih. Lapangkan kuburnya, terangilah kuburnya, berikanlah rahmat serta maghfirahmu. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi'i wa'fu anhu ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Langsung ya, oke. Nanti baca sholatnya nanti. Oke, assalamualaikum. Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, ketemu sama ayah dengan cerita 25 Nabi dan Rasul. Dan sekarang kita sampai di Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di bagian yang terakhir. Kebetulan bulan ini masuk di bulan Rabiul Awal, hari bulan dimana Rasulullah dilahirkan, yaitu 12 Rabiul Awal. kemarin ayah udah bercerita bahwa waktu Rasulullah, bagaimana Rasulullah memerangi kaum Quraisy yang kafir dan lain sebagainya. Oke, ayo udah, Dede, ayo. Udah bubuk udah. Dede. Udah siap? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Hilangkanlah kekakuan pada lidahku. Semoga Engkau selalu membimbing dan menuntun kami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyuruh kaum muslimin untuk menghancurkan patung-patung berhala di seluruh kota Mekah, khususnya di sekitar kota Ka'bah. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah. Beliau menjanjikan ampunan bagi kaum kafir Quraisy yang selama ini telah menganiaya dirinya. Mendengar itu mereka pun menangis. Mereka pun akhirnya berbondong-bondong menyatakan diri masuk Islam. Sejak saat itulah kota Mekah berada di bawah kekuasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada tahun 10 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengerjakan ibadah haji yang terakhir. Hajinya yang terakhir ini disebut sebagai haji wada. Haji terakhirnya Rasulullah. Pada pelaksanaannya, sekitar 100.000 pengikutnya turut menunaikan ibadah haji bersama Rasulullah SAW. Dek, jangan ditutup, Dek. Itu kan sakit, Dek. Pada saat-saat itu pula wahyu Allah Subhanahu Wa Taala yang terakhir turun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Famanittura fi makhmasin ghairu mutajanifil Islam. Fa innallaha ghafurur rahim. Artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam ini sebagai agamamu. Surat Al-Maidah ayat 3. Mendengar ayat ini, sebagian kaum muslimin berbahagia, sementara sebagian lainnya bersedih
Salah satunya Abu Bakar As-Siddiq yang menangis terseduh-seduh. Yang mengetahui turunnya ayat ini adalah pertanda berakhirnya tugas Rasulullah SAW. 2 bulan setelah menunaikan ibadah haji wada, Nabi SAW sakit demam. Meskipun badannya mulai lemah, ia tetap memimpin sholat berjamaah. Baru setelah kondisinya tidak memungkinkan lagi, yaitu 3 hari menjelang wafatnya, beliau tidak mengimami sholat berjamaah. Sebagai gantinya, ia menunjuk Abu Bakar sebagai imam sholat. Ketika Rasulullah SAW sudah tidak mampu lagi beraktivitas, beliau hanya terbaring lemah di rumahnya. Hingga suatu hari dari luar pintu terdengar seseorang yang berseru mengucapkan salam, tapi Fatimah tidak mengizinkannya masuk. Maafkanlah, ayahku sedang demam, kata Fatimah yang membalikkan badan dan menutup pintu. Mendengar itu Rasulullah bertanya kepada anaknya kembali ke kamarnya, siapakah itu wahai anakku? Tak tahulah aku ayah, sepertinya baru sekali ini aku melihatnya, tutur Fatimah dengan lembut. Rasulullah SAW pun menatap putrinya itu dengan pandangan yang menggetarkan. Kemudian beliau berkata dengan lembut pada Fatimah, ketahuilah yang baru saja datang dialah yang akan memisahkan antara di pertemuan di dunia, dialah malaikat maut. Mendengar itu Fatimah pun menahan tangisnya. Tak lama kemudian malaikat maut datang menghampiri Rasulullah SAW pun dan menanyakan mengapa Jibril tidak ikut menyertai. Kemudian dipanggillah malaikat Jibril hingga ia pun datang. Jibril, katakan apa hakku di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tanya Rasulullah SAW pada malaikat Jibril. Pintu-pintu langit telah dibuka dan para malaikat telah menanti ruhmu. Semua pintu surga terbuka lebar menanti kedatanganmu, jawab Jibril. Bagaimana kiranya nasib umatku nanti? Kembali Rasulullah bertanya. Aku pernah mendengar Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ku haramkan surga bagi siapapun kecuali umat Muhammad yang telah berada di dalamnya, jawab malaikat Jibril. Detik semakin dekat saat Israel melakukan tugas, perlahan ruh Rasulullah ditarik. Tampak seluruh tubuh Rasulullah bersimbah peluh, urat-urat lehernya menegang. Jibril, betapa sakit sakratul maut ini, ujar Rasulullah. Fatimah terpejam sementara Ali yang sampingnya menunduk semakin dalam dan Jibril memalingkan muka. Rasulullah pun bertanya pada malaikat Jibril, jijikkah engkau melihatku, wahai Jibril, hingga kau palingkan wajahmu? Siapakah yang tega melihat kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala direnggut ajalnya? Jawab Jibril. Setelah itu terdengar Rasulullah memekik karena sakit yang tak tertahankan lagi. Saat itu mendengar Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, dahsyat nian maut ini, timpakan saja semua siksa maut ini kepadaku, jangan kepada umatku. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia yang paling mulia. Dialah manusia yang paling dicintai Tuhan dan umatnya. Beliau wafat tepat di usia 43 tahun lebih 4 hari. Salawat serta salam semoga selalu tercurah selalu kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Perjuangan Rasulullah ini harus kita ingat selalu, karena tanpa ada Rasulullah kita tidak akan bisa mengenal Islam. Doa Muhammad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya, ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Surat Al-Baqarah ayat 201. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah,